bernama Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan orang tuanya. Mohon izin sebentar, kami di dalam kajian hadis terbiasa menyampaikan dulu tentang sanad sebelum menyampaikan matan. Kita sampaikan periwayat hadisnya sebelum isi hadisnya. Apa pentingnya manhaj demikian? Supaya memberikan pengetahuan kepada kita dari mana hadis ini didapatkan, serta inspirasi kepada kita bagaimana caranya bisa mempelajari hadis dengan baik sekalipun punya aktivitas yang beragam. Contoh, Abdullah bin Abbas ini, bin artinya anak laki-laki, Abbas berarti anaknya Abbas. Namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas. Abbas itu radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi SAW, usianya hanya terpaut 3 tahun dengan Nabi SAW. Beliau anggota keluarga Nabi, masuk Islam, profesinya pengusaha apa? Ya, pengusaha, Masya Allah, mohon izin, maaf, saya perlu sampaikan, sukses, cukup baik, bahkan sebelum masuk Islam terkenal dengan kegiatan rentenirnya yang menghasilkan riba, dan riba pertama yang dihapuskan setelah turun ayat riba, ribanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu masuk Islam, ribanya hilang, yang buruknya hilang, diikuti nilai keislaman petunjuk Nabi bagaimana berusaha yang baik dan sukses luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan pada Anda, semua sahabat dengan semua profesinya tidak hanya fokus pada kesuksesan dunia. Mereka meniti dunia itu bagaimana caranya menggapai kebahagiaan akhirat. Maka lihat baik-baik, selain sibuk dalam urusan bisnisnya, juga beliau tidak melupakan urusan akhiratnya. Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dalam riwayat di antara para sahabat, sekalipun sibuk dalam bisnisnya masih bisa meluangkan waktu untuk ikut ta'lim Nabi SAW. Kalau kita misal sibuk untuk usaha tapi masih ada waktu untuk memetakan jadwal ta'limnya Nabi dan belajar dari situ. Dan hebatnya Masya Allah, satu, beliau nanti wafatnya Nabi SAW, beliau sudah sanggup mengetahui, menghafalkan 200 hadis. Jadi balik kesibukan usahanya masih bisa sempat hafal 200 hadis. Ya, biasanya kami selalu mengagumi orang penghafal hadis. Kenapa? Karena dibanding menghafal Quran itu lebih mudah menghafal Quran, Bu. Pak ya, menghafal hadis dengan menghafal Quran lebih mudah menghafal Al-Quran. Pertama, karena menghafal Quran ada jaminan kemudahan dalam Al-Qurannya. Hadis tidak. Ya, Al-Quran ketika antum menghafal ada jaminan kemudahannya. Bahkan disebutkan 4 kali oleh Allah di Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan, jadi zikir. Fahal min muddakir, setelah kami mudahkan ini, adakah yang mau menghafalkannya? Coba lihat, saking mudahnya, anak kecil hafal Quran, 3 tahun hafal Quran, gak bisa lihat matanya, hafal Quran, yang lihat hafal Quran. Seorang nenek 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis, hafal Quran. Hanya dibacakan oleh cucunya, dibacakan 2 tahun, hafal Quran. Kalau bukan jaminan dari Allah, mustahil. Karena kitab-kitab lain, tidak sedikit orang tidak mampu menghafalkannya. Ya, Quran tidak, dan hebatnya, bukan orang Arab, hafal Quran. Silahkan cek, ya, bukan orang Arab, anak kecil, mata tidak bisa melihat, hafal Quran. Jadi semua berlaku untuk seluruh kalangan. Di Quran dimudahkan, tapi hadis tidak. Kalau bukan firman Allah, mustahil Al-Quran mendapatkan kemudahan seperti itu. Ya, antum gampang kalau ingin menetapkan ini firman Allah atau bukan, maka akan ada sifat-sifat ketuhanan melekat kepadanya, bukan sifat makhluk. Ya, tadi lihat baik-baik, di antara sifat yang Allah tetapkan, ini kitab karena firman Allah, bukan bahasa manusia, mudah untuk dihafalkan. Kalau bahasa manusia, mustahil. Bandingkan dengan kitab-kitab lain, ketika campur tangan manusia ada di dalamnya, maka akan sulit mendapatkan sifat-sifat kebaikan itu. Coba kitab lain, ada nggak yang hafal itu? Sehafal Quran? Tidak ada. 2, perhatikan, kitab manusia begitu antum baca berkali-kali bisa bosan. Quran firman Allah, bukan buatan manusia, begitu antum baca nggak pernah bosan. Silahkan cek, antum baca Al-Quran itu minimal sehari 17 kali. Kalau kurang sekali berarti antum kurang sholatnya. Bukankah sholat 17 rakaat? Bukankah dalam sholat baca Al-Fatihah? Kalau antum baca 16 kali, antum tertinggal 1 rakaat. Antum baca 18 kali, terlampau soleh antum. Ya, pasti ada yang salah. Lihat baik-baik. Di kitab mana ada bacaan dibacakan 17 kali dalam sehari dan orangnya nggak bosan? Silahkan cek. Cuman Al-Quran. Kalau Quran bukan firman Allah, mustahil punya jaminan demikian. Itu Al-Quran.
Quran tidak pernah bosan dibaca. Yang ketiga, tidak ada bacaan yang ketika dibaca setan hadir di dalamnya untuk menggoda. Cuman Quran. Makanya Al-Quran itu ketika dibaca tidak bosan, cuman cepat ngantuk. Gak percaya? Coba antum baca buku lain, ya Masya Allah 1 jam, 2 jam kuat. Al-Quran, Masya Allah 1 menit kuat, 10 menit sudah. Ya, lihat, silakan kalau nggak percaya. Masuk, apalagi masuk masjid, bacanya di masjid. Begitu masuk, duduk, AC dari belakang, gitu kan? Begitu sudah selesai, sudah tidur. Tayyib. 3, tidak ada bacaan yang kalau tidak dipahami mau dibaca. Sekarang saya kasih kepada antum, misal buku dengan bahasa Cina, dibaca nggak? Kenapa? Nggak ngerti. Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Silakan cek. Apakah setiap orang yang baca Al-Quran paham artinya? Tidak. Tapi hebatnya dia mau belajar. Ya, sedang apa? Belajar Quran. Masya Allah. Buat apa? Dibaca. Ngerti nggak? Enggak. Tuh. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Jadi ada sifat-sifat yang sulit dilukiskan. Dan intinya, dan terkait bahasan kita, Al-Quran mudah dihafalkan karena firman Allah dijamin oleh Allah langsung. Hadis tidak. Karena hadis bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan oleh Nabi, kita pelajari ada pahala di dalamnya, diamalkan pahala meningkat di situ. Tapi karena hadis bukan firman Allah, maka tidak ada sifat-sifat di situ yang sama dengan Al-Qur'an. Di antaranya kemudahan dalam menghafalkannya. Ada butuh perjuangan lebih di situ. Yang ingin saya sampaikan, Abbas radhiyallahu taala anhu masih sempat menghafal hadis sampai 200 hadis. Artinya Qurannya hafal, hadisnya pun 200. Pertanyaan saya, lihat sini ya, saya fokus ke sini pada para ikhwan. Maaf, Abbas paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, paling dekat dengan Nabi. Maaf, dijamin surganya bersama Nabi tentunya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat turun menjamin keluarga Nabi bersama beliau sepanjang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya, usahanya sukses, hafal Quran, hadis 200. Di balik kesibukannya masih sempat ikut ta'lim dan hafal hadis 200. Pertanyaan saya, siapa di antara antum yang keluarga Nabi di sini? Paman Nabi? Bukan. Kerabat Nabi? Bukan. Tidak ada satu ayat pun turun menjamin surganya antum bersama Nabi. Baik. Yang ketiga, maaf, hisab masih sedikit menegangkan. 5, kayaknya antum tidak sekaya Abbas. Pertanyaan saya, siapa antum? Di balik kesibukan antum, taklim nggak sempat, Quran nggak hafal, hadis pun nggak tahu. Ketika ditanya cita-cita, surga Firdaus bersama Nabi. Baik. Kan antum sedikit lelah, gitu kan? Jelas ya? Yang ingin saya sampaikan bukan itu poinnya. Poinnya adalah beliau tidak membiarkan dirinya soleh secara pribadi, tapi memperhatikan anggota keluarganya. Allah menawarkan di Al-Quran surah ke-52 ayat 21, paling kiri sebelah atas. Ada orang yang dijamin oleh Allah akan masuk surga, satu keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman, jika dia mampu mendidik anak-anaknya ikut beriman, beramal saleh, maka kami akan satukan mereka ke surga bersama. Al-haqna itu seakar dengan kata mulhaq, artinya nempel begini. Pernah lihat bacaan ada footnote di bawahnya? Footnote itu dekat nggak dengan isinya? Inti bacaannya dekat ya? Baik, dekat, hanya satu garis gini kan? Itu dalam bahasa Arab footnote disebut dengan mulhaq. Jadi ada orang sekeluarga, misal ayah, ibu, anaknya misalnya 3, ya kemudian cucunya, cicitnya itu masuk surganya nempel begini Pak. Masuk semua. Ya, di antara mereka ada yang masuk ke surga Aden misalnya. Quran surah ke-13 Ar-Ra'd. Alhamdulillah. Ayat ke-20 sampai dengan 24-nya. Ya, bahkan malaikat masuk keluar masuk dari ayat 23 sampai 24-nya mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, Masya Allah. Ya, jannatu adin yadkhulunaha. Dan ada orang yang masuk satu keluarga besar ke surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya plus semua keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Dan para malaikat masuk dalam setiap pintu-pintu surga mengatakan pada mereka salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, sudah sabar saat di dunia, menyiapkan rencana ini, sekarang silakan nikmati kenikmatan-kenikmatan surga ini. Fa ni'ma uqbad dar. Ini nikmat yang paling indah. Ya, mereka sekeluarga masuk surga itu. Masuk semuanya.
Manhaj ini digunakan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum jami'an untuk bisa mengantarkan semua keturunannya bersama mereka ke surga. Jadi mereka bermohon dan berharap serta berikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bapaknya baik, anaknya nggak ngikuti. Apa antum tidak merasa gundah saat di dunia bayi ditimang-timang, kemudian antum bawa beraktivitas, senyumnya antum tunggu-tunggu, pulang kerja ingin segera cepat berjumpa ke rumah, ya menggodanya luar biasa, tertawanya antum abadikan, segalanya antum siapkan, ketika berpisah di akhirat nanti, apa tidak ingat dengan semua kenikmatan itu? Maka kalau anda merasa, mohon izin, ingin berkumpul kembali, siapkan dari sekarang. Dan itu manhaj orang-orang terdahulu. Jangan soleh sendirian. Kadang-kadang saya melihat suka tidak adil, orang jauh diperhatikan, yang dekat tidak pernah dilihat. Akhi, kemana kemarin tidak ketemu di masjid? Kesiangan dia, Masya Allah. Tetangga jauh ditanya, anak sendiri gak diajak. Ukhti, itu jilbabnya belum syar'i itu. Masya Allah, ukhti, jilbabnya belum syar'i. Tetangga jauh, jarak 5 kilo, anak jarak cuma 5 langkah, dibiarkan tidak berhijab. Kenapa? Karena itu kita kembalikan pada diri kita, teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita memperbaiki yang jauh, lihat dulu yang paling dekat. Antum tidak dituntut untuk mengurusi surga orang lain, tapi antum diberi jaminan untuk ke surga bersama keluarga antum dekat dan jauh. Paham sampai sini? Taib. Nah, sekarang Abbas diantara manhajnya menyiapkan setiap anaknya bagaimana menempuh surga dengan segala profesinya. Maka Abbas punya 2 orang putra, satu Fudail. Putra pertama ini karena sudah semakin dewasa, kuat, kemudian dibaktikan kepada Rasulullah SAW untuk membantu keseharian beliau. Pernah dengar riwayat ini? Ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, bukankah beliau wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Bukankah beliau berwudu terlebih dahulu? Pertanyaan saya, siapa yang membawakan air wudunya? Beliau wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah dan berwudu terlebih dahulu. Pertanyaan saya, siapa yang membawakan air wudunya? Ingat perjanjian kita. Baik. Baik. Yang membawakan air wudunya ternyata bukan Sayyidah Aisyah. Yang membawakan air wudunya adalah Fudail radhiyallahu taala anhu. Anaknya Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi saking disiapkannya oleh beliau, ini yang bersiap membantu Nabi sampai di penghujung hayatnya masih sempat membawakan air wudunya. Perhatikan teman-teman sekalian, bagaimana visi kehidupan dibangun oleh beliau. Anak keduanya, karena ini masih sangat belia, sangat kecil, maka beliau berpikir tajam. Anak kecil ketika belajar itu mudah menangkap pelajaran, bagaikan mengukir di atas batu. Ya, kecepatan ingatannya akan lebih kuat, potensi pengetahuannya lebih dalam, maka diinvestasikan oleh beliau untuk dihadirkan di majlis Nabi supaya belajar pengetahuan dari Nabi, dan dari situ dihadirkan cinta kepada Nabi. Maka sejak dia dilahirkan, diberikan rezeki yang halal, mulai tumbuh dia merangkak, dibawalah kemudian setiap dalam kajian bersama Nabi. Kadang-kadang dia merangkak didoakan oleh Nabi SAW. Doa itu yang populer diajarkan sekarang oleh para ulama agar anak-anak kita cepat menangkap pelajaran seperti anak ini nanti cepat menangkap pelajaran. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Seperti Nabi mengajarkannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong Abdullah ini cepat pahamkan urusan agamanya dan buat dia mengerti sesuatu yang belum tersingkap. Nanti ada orang-orang kalau disebutkan huruf baru mengucapkan hurufnya. Kita sekarang akan belajar A, baru disebutkan A sudah paham dia. Oh, ini maksudnya kesini, kesini, kesini. Ada orang ustadz sudah menjelaskan hampir 2 jam, ditanya paham? Belum. Masya Allah. Saya ulangi ya, bla 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 bla, sudah 30 menit. Sekarang paham insya Allah? Belum. Masya Allah. Nah, ini ada doa yang diajarkan pada Nabi, oleh Nabi pada anak kecil ini. Hebatnya, ketika misi itu dibangun, maka terjadilah hal yang luar biasa. Anak yang sering dibawa dunianya ke majlis ilmu, maka akan lekat dengan pengetahuan. Anak yang sering dibawa ke mall, maka akan cepat tahu harga-harga barang. Ingat baik-baik, manhaj para sahabat, dekatkan pada yang baik-baik. Jadi kalau bapak ibu punya anak-anak di rumah yang dirawat dengan baik, ingin dekat dengan Allah, ingin soleh dia, maka tugas orang tua memberikan perangkat yang soleh. Ini aneh kadang-kadang. Coba belajar dari manhaj Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Paling kiri dari pertengahan sampai ke bawah. Bismillah. Antum kenal Imran? Baik, luar biasa. Bismillah. Imran, ya, rahimahullah,
menikah dengan Hanna, ini Amran menikah dengan Hanna. Keluarga Imran itu dorihnya, asfarnya itu ada di Salalah, di Oman. Kalau antum ke Oman, kemudian dari situ ada sekitar 1000 kilo ya, kalau pakai pesawat kisaran mungkin 2 jam, 1 sampai 2 jam. Kalau sampai mobil, pakai mobil sekitaran 12 jam lebih ya, itu dari Maskat itu ke wilayah Salalah namanya, Salalah. Nanti di sini ada makamnya Uwais Al-Qarni, ada keluarga Amran dan seterusnya. Amran menikah dengan Hanna, melahirkan siapa? Maryam. Bismillah. Maryam, Quran surah 3 ayat ke-36 ya, wa inni sammaituha Maryam. Yang ingin saya sampaikan begini, lihat baik-baik, saya cepat sekali. Ketika Imran menikah dengan Hanna, Hanna mulai mengandung, ada fase kehamilannya. Dalam fase kehamilan ini Hanna bernazar kepada Allah supaya anaknya bisa menjadi anak yang salehah, karena belum tahu laki-laki atau perempuan. Dia bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, maksud saya, ketika Hanna berdoa, bermohon pada Allah supaya anak jadi saleh dan saleha, ini yang paling menarik. Begitu lahir, maka saat lahir itu doanya Hanna ini kemudian disandingkan dengan ikhtiar supaya Allah berkenan cepat mengabulkan doanya. Ini rumus dari Al-Quran. Jika Anda berdoa tentang sesuatu, maka jangan cukupkan pada doanya, sandingkan dengan ikhtiar untuk menunjukkan kesungguhan kita mengharap doa yang dimaksudkan. Maka apa di antara jenis ikhtiarnya? 1, diberi nama dia dengan Maryam, setelah itu dimohonkan kepada Allah doa tentang petunjuk kesolehannya. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bermohon pada Allah supaya dihindarkan dari gangguan yang bisa mengalihkan dia dari kebaikan, yaitu gangguan setan. Ya. Ini ingin anak jadi soleh. Faktor yang menyebabkan tidak soleh, setan. Maka begitu lahir, mohon kepada Allah supaya anak tidak diganggu setan. Karena itu kata Nabi SAW, di antara makhluk yang ketika dilahirkan saat sampai meninggalnya tidak diganggu setan, salah satunya Maryam. Ya, Maryam alaihissalam. Kemudian ini yang paling menarik, orang tua menginginkan salihah. Lahir Maryam, berharap jadi salihah, tidak sekedar berdoa, dicarikan tempat yang membuat dia salihah, dibuatkan mihrab, ayat 37-nya. Setelah itu dicari guru yang membimbing dia menjadi salihah, ditemukan Zakaria, karena beliau bukan cuma orang pintar di masanya, tapi juga saleh, dekat dengan Allah. Jadi kalau antum menginginkan anak yang saleh, anak yang salehah, lihat manhaj Qur'annya. Tidak sekadar antum berdoa, tapi bawa perangkat-perangkat kesolehan itu dalam setiap titian kehidupan anak. Contoh, antum ingin anaknya rajin sholat misalnya, maka sekolahkan dia di tempat yang mengajarkan dia sholat, dan cari guru-guru yang mengajarkan sholat dan mempraktikkan sholatnya dengan baik. Bagaimana anak Anda bisa sholat kalau Anda cuma berdoa tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, atau di tempat yang mengajarkan sholat tapi guru-gurunya malah sholat? Mustahil. Yang paling aneh, anak ingin anaknya soleh, tapi Anda di rumah membeli perangkat-perangkat yang tidak membuat dia soleh. Mustahil. Nama Anda soleh, istri Anda solihah, tapi perangkat-perangkat hidup Anda tidak soleh dan solihah, maka anak Anda akan jauh dari ini. Anda pasang acara TV yang keluar dari konteks solehan, Anda berikan dia majalah yang keluar dari konteks solehan, Anda berikan dia handphone dengan perangkat yang keluar dari kesolehan. Anda berdoa sampai kiamat kurang 2 hari, sulit doa Anda terwujud. Ini. Ya. Makanya manhaj ini dipraktikkan oleh para sahabat, kemudian mereka hidupkan dalam keseharian mereka. Ya, mereka menginginkan anak saya itu dekat dengan Nabi, dia harus jadi orang berilmu. Bapaknya bolehlah sibuk dengan bisnisnya, masih hafal 200 hadis, anak saya mesti lebih daripada saya. Bapaknya belum tahu Quran, anaknya mesti hafal Quran. Kalau bapak belum hafal Quran, anak 1 belum hafal Quran, anak 2 belum hafal Quran, anak 3 belum hafal Quran, antum butuh berapa anak lagi supaya ada yang hafal Quran? Anak belum hafal Quran, cucu 1 belum hafal Quran, 2 belum hafal Quran, 10 belum hafal Quran, antum butuh berapa cucu lagi yang bisa memberikan mahkota di keluarga besar antum? Apa antum tidak terlibat perlombaan fastabiqul khairat? Quran surah kedua ayat 148. Jangan cuma urusan dunia dilombakan, antum ketinggalan. Kalau cuma ingin jadi kuat dan hebat, antum ketinggalan. Fir'aun sudah duluan. Kalau pengen jadi kaya dan melimpah, antum pun terlambat. Harta antum gak sebanding dengan Korun. Sampai sekarang masih dicari harta Korun. Kemana?
Kok laut lepas? Nyari apa? Harta karun. Masya Allah. Harta karun masih dicari, harta antum gak ada yang nyari. Apa yang antum lombakan? Jadi kalau antum belum terlibat dengan fastabiqul khairat, antum telat. Hari ini mesti merubah visi kehidupan antum. Masa dari satu keluarga besar nggak ada yang hafal Quran? Cuma siapkan. Ya, saat orang lain bahagia ketika dipasangkan mahkota, antum harus mencapai kebahagiaan yang sama. Nah, maka Abdullah ini diinvestasikan oleh Abbas dari sejak kecil, usia 2 tahun tumbuh sudah dibawa ke majelis Nabi. Karena yang kelihatan orang soleh, orang yang murah senyum, orang yang sangat penuh dengan cinta, orang yang hangat dalam kebaikan, maka muncullah kecintaan kepada Nabi SAW, bukan hanya sekedar menampilkan pengetahuannya. Maaf ya, saya persingkat sebentar. Ini nanti ada kaitan dengan hadis ini. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, usia Abdullah kecil yang diinvestasikan itu masih 13 mau ke 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. 10 kali lipat. Dan dalam ilmu hadis, ketika ada anak dengan jasa orang tuanya jadi baik di kemudian hari, jadi ahli di bidang agama, maka umumnya nama anaknya akan dihapuskan, tidak dicantumkan maksudnya, maka nama bapak yang disebutkan. Nama anaknya Abdullah. Anaknya siapa? Abbas. Anak laki-laki bin Abbas. Ketika binnya dimunculkan ke Abbas, alifnya muncul lagi jadi ibnu, maka disebut Ibnu Abbas. Sampai sekarang dipopulerkan dengan istilah bapaknya Ibnu Abbas, bukan dengan nama anaknya. Kenapa? Kalau antum menemukan yang seperti itu manhaj dalam ilmu hadis untuk mengingatkan, hei, sahabat dulu ngajak anaknya untuk soleh, antum kapan? Hei, sahabat dulu menjadikan anaknya lebih bagus dibandingkan orang tuanya, antum kapan? Itu maksudnya. Jadi kalau menemukan kalimat-kalimat seperti itu motivasi untuk kita untuk bisa menata keluarga kita lebih baik daripada yang kemarin. Paham sampai sini? Nah, di antara kecintaannya kepada Nabi SAW diwujudkan untuk memburu hadis Nabi dalam usia dini. Apa salah satunya? Beliau melihat selain Nabi ada di majlis, kapan menginap di rumah bibinya. Bibinya namanya Maimunah. Saking cintanya dengan Nabi, maka beliau tidak ingin kehilangan petunjuk Nabi. Beliau lihat jadwalnya, Nabi SAW akan tinggal di rumah Sayyidah Maimunah di hari ini, maka dikejarlah kemudian ke rumah itu untuk mengamati bagaimana cara bangun tidurnya Nabi SAW dan sholat malamnya. Bayangkan, kalau anak usia 4-5 tahun tidur jam berapa? 9, jam 10. Ini ingin nginap di rumah Nabi, begadang di tempat Nabi untuk mengamati jam berapa Nabi bangun, seperti apa cara bangunnya, bagaimana Nabi masuk ke kamar mandinya, seperti apa wudunya, sampai nanti dengan sholatnya. Sampai saat sholat itulah kemudian digandeng oleh Nabi, dari belakang ditarik supaya sejajar dengan Nabi. Dan dari hadis inilah nanti ada petunjuk bila sholat berdua berjamaah itu bisa sejajar posisinya dengan salah satunya. Hadisnya itu terangkai dengan hadis bangun tidur. Saya ilustrasikan tempatnya, setelah itu kita bacakan hadisnya. Ya. Nanti saya cukupkan mukadimah sampai di sini ya, supaya kita dapat hadisnya. Saya khawatir Anda tadi nanti ditanya, belajar apa? Sunnah Nabi. Apa materinya? Mukadimah.